Assalamualaikum sahabat Cahaya Kehidupan semuanya. Terima kasih buat Anda yang sudah subscribe, yang sudah like dan sudah komentar di channel ini, channel yang mengkhususkan memberikan pencerahan dan inspirasi untuk banyak orang. Channel ini berisi materi-materi yang membuat Anda mungkin terkejut, membuat Anda mungkin kaget, karena selama ini ternyata banyak kesalahan yang dianggap itu lumrah, dianggap itu benar. Banyak sekali di luar sana pemahaman-pemahaman yang kelihatannya benar, tapi justru salah. Termasuk pemahaman tentang kekuatan pikiran. Sebelum saya lanjutkan, bagi Anda yang belum subscribe, silakan klik subscribe dan nyalakan loncengnya supaya Anda dapat notifikasi setiap ada video baru dari Cahaya Kehidupan. Kali ini saya ingin kembali mengulas tentang kekuatan pikiran. Sebetulnya sih, kalau Anda sudah membaca buku saya yang 10 keajaiban pikiran, di situ harusnya Anda sudah memahami apa sih kekuatan pikiran yang benar itu. Apakah iya seperti yang ada di televisi, bekokkan sendok, mecahkan bohlam, kemudian menggerakkan benda atau sebagainya. Yang perlu Anda pahami di awal ini adalah apa yang Anda simak di TV itu semuanya hanya tontonan, semuanya hanya pertunjukan, entertain, sehingga dibuat sedemikian rupa dengan berbagai trik, berbagai cara untuk memukau semua penontonnya, untuk membuat semua yang melihat itu terpesona gitu ya. Jadi jangan samakan dengan apa yang ada di TV. Itu semua adalah trik. Sama dengan ketika para pesulap memainkan permainannya, itu juga hanya permainan. Makanya kalau Anda ingin seperti mereka, ya silakan kursus sulap, belajar sulap, pergi ke toko sulap, semua sudah ada alatnya di situ. Kekuatan pikiran yang benar adalah bagaimana Anda bisa mengenali pikiran dengan benar, bagaimana mengontrolnya, dan bagaimana memaksimalkannya. Saya sering dapat pertanyaan seperti ini. Mas Surman, bagaimana sih caranya menggunakan pikiran? Apakah harus fokus? Apakah harus meditasi? Apakah harus pejam mata? Dan sebagainya. Saya jawab, tidak perlu meditasi, tidak perlu fokus, tidak perlu pejam mata. Kenapa? Ketika Anda sekarang bernafas, ketika Anda nonton channel ini, itu Anda sudah pakai pikiran kan? Anda sudah menggunakan pikiran Anda. Anda bangun pagi, Anda mau mandi, Anda pergi keluar, Anda memilih mau naik apa. Apakah mau naik ojek online ataukah mau naik taksi atau apa, itu juga Anda sudah memilih. Dan itu menggunakan kekuatan pikiran. Kemudian Anda pergi ke tempat makan, Anda pilih menu makanannya, Anda makan, itu juga menggunakan kekuatan pikiran. Setiap manusia, dari dia di perut, ketika sudah dikasih kepala, dikasih pikiran oleh Tuhan, maka sejak itu pikirannya sudah aktif. Sehingga saya tidak pernah menggunakan diksi aktivasi pikiran atau cara mengaktifkan pikiran. Kenapa? Pikiran itu sudah aktif sejak dalam kandungan. Yang menjadi persoalan adalah banyak manusia itu tidak sadar, tidak tahu bahwa itu adalah kekuatan pikiran. Kenapa? Selama ini ketika menyebut kata kekuatan pikiran, seolah-olah itu sesuatu yang salah gitu, atau tidak menggunakan Tuhan gitu. Ketika menyebut kekuatan pikiran seolah orang ini tidak bertuhan. Padahal itu kesalahan besar sebetulnya. Kenapa? Yang ngasih kepala itu kan Tuhan, yang ngasih otak juga Tuhan, yang ngasih pikiran juga Tuhan. Artinya apa? Kita diperintahkan Tuhan untuk berpikir, untuk menggunakan pikiran kita dengan cara yang benar. Supaya apa? Supaya hidupnya juga benar, hidupnya nyaman. Karena kalau kita menggunakannya salah, hidupnya salah. Kalau menggunakannya benar, hidupnya pasti benar. Ini sudah
logika dasar sebetulnya. Ketika Anda menggunakan mobil Anda dengan benar, menggunakan motor Anda dengan cara yang benar, maka pasti mobilnya bisa jalan dengan baik-baik saja, motornya bisa jalan dengan baik-baik saja. Tapi kalau Anda tidak kenal, tidak tahu cara pakai mobilnya, tentu jadinya mobil Anda berjalannya tidak benar, jalannya aneh, Anda nggak tahu cara makainya. Saya ingat ketika saya pertama kali gitu ya pakai mobil saya yang Pajero itu, ketika saya ingin membuka pintu bagasi, pintu belakang, saya kaget karena ketika saya habis dari tempat belanja, saya mendekati pintu belakang itu, tiba-tiba saya tarik aja, pintunya sudah buka. Saya merasa tidak memencet tombol kuncinya. Lalu saya coba pelajari, oh ternyata kalau kuncinya didekatkan dengan mobilnya, maka otomatis kuncinya terbuka. Nah, itu kan perlu mengenali. Sama juga ketika saya ingin mengubah posisi duduk kursi yang baris kedua gitu ya. Di mobil yang satunya, mobil saya yang Terios yang satunya, biasanya untuk mengubahnya ada pengubahnya di bawah gitu ya. Ada tuas di bawah untuk ditarik. Nah, ketika saya cari itu di bawah, saya tidak menemukan itu. Saya cari mana ya, kok tidak ada. Saya tidak bisa membuat kursinya ke belakang. Akhirnya apa? Saya cari caranya, saya coba buka di YouTube. Oh, ternyata untuk menjatuhkan kursi baris kedua, tuasnya ada di atas kursinya, di sebelah atas. Saya cari, oh ternyata ada. Saya tarik, bisa kursi baris kedua berubah. Ini sama dengan menggunakan kekuatan pikiran. Kalau kita tidak tahu apa sih pikiran itu, bagaimana cara menggunakannya, nggak tahu caranya, bagaimana Anda bisa menggunakan pikiran? Lalu Anda protes, saya sudah menggunakan pikiran, tapi kenapa hidup saya susah terus? Saya sudah menggunakan pikiran, saya susah menggunakan pikiran, saya tidak bisa fokus. Saya juga aneh ketika ada orang berpendapat seperti itu. Lah, Anda dari pagi sampai malam, Anda masih hidup, masih bernafas, berarti Anda sudah menggunakan pikiran. Berarti tidak perlu fokus. Ya, jadi semua orang itu perlu mengenali apa sih kekuatan pikiran itu yang benar. Jangan Anda hanya melihat kekuatan pikiran itu yang di TV gitu ya, seperti pemain sulap itu sulap gitu. Kekuatan pikirannya bukan hanya sekedar untuk geser benda kemudian bengkokkan sendok, itu hanya permainan sebetulnya. Kekuatan pikiran yang benar adalah bagaimana Anda menggunakan pikiran Anda untuk mendapatkan apapun yang Anda inginkan. Untuk mempengaruhi orang, saya sebutnya alfa telepati, bisa untuk geser hujan, kemudian bisa untuk mengelola emosi dalam diri Anda karena sumbernya di pikiran, bisa untuk membuat rezekinya lebih lancar karena kunci rezeki ada di pikiran, bisa membuat tubuh lebih sehat karena kunci sehat ada di pikiran, bisa membuat Anda lebih sukses karena kunci sukses ada di pikiran, bisa membuat keluarga Anda menjadi bahagia, menjadi sakinah, mawaddah warahmah karena kunci kebahagiaan keluarga ada di pikirannya. Bisa mendidik anak Anda menjadi anak yang hebat, anak yang pintar, karena kuncinya mendidik anak juga menggunakan pikirannya. Hidup manusia sepenuhnya menggunakan pikirannya. Kalau Anda menanyakan bukti kekuatan pikiran, buktinya sudah Anda alami. Anda bisa hidup, Anda bisa berjalan, Anda bisa makan, Anda bisa bicara. Itu bukti nyata kekuatan pikiran. Jangan salah memahami apa itu kekuatan pikiran. Anda sudah menggunakannya, Anda sudah merasakannya, tapi Anda belum menyadarinya. Kenapa? Karena Anda belum mengenali dengan benar, belum mampu mengontrolnya, dan belum mampu memaksimalkannya. Itulah kenapa saya buat kehidupan, kenapa saya buat AMC, untuk membangun kesadaran tentang kekuatan pikiran yang sesungguhnya, yang sebenarnya. Dan ingat, ketika kita menggunakan pikiran, berarti kita sedang mensyukuri apa yang sudah Tuhan berikan. Sebaliknya, kalau Anda tidak mau menyadari kekuatan pikiran, berarti Anda sedang mengingkari nikmat Tuhan. Salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya, Firman Pratama. Assalamualaikum.
Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video saya dari awal sampai yang video terakhir. Saya ucapkan terima kasih, dan kamu yang belum subscribe, kamu subscribe ya, dan kamu bisa share ke banyak orang lainnya, dan ingat nyalakan loncengnya supaya apa? Kamu dapat notifikasi ketika ada video baru di Cahaya Kehidupan. Tentu kamu sudah nonton banyak video dari Cahaya Kehidupan, dan kamu bisa tuliskan komentar di setiap videonya. Kamu tuliskan komentarnya, kamu berikan bukti bahwa di video ini, di channel ini membuat hidup kamu berubah. Sehingga kalau kamu ingin hidup kamu berubah, atau kamu ingin teman kamu hidupnya berubah, maka kamu sarankan mereka untuk nonton di Cahaya Kehidupan.